silakan bos. Ya Kevin, terima kasih Kevin. Ya bos. Oh iya, kayaknya kalau dilihat-lihat si Devi ini belum datang ya. Iya bos, kayaknya si Devi belum datang bos. Sebentar bos, emangnya bos ada keperluan apa bos sama Devi bos? Jadi gini, aku mau tanya-tanya sesuatu sama si Devi. Soalnya hari ini aku mau kasih surprise sama calon istri aku. Jadi ya aku tanya sama si Devi, mungkin si Devi paham tentang surprise gitu. Oh gitu ya bos. Iya. Tapi Devi itu udah punya pacar atau belum ya bos? Hah? Kok kamu tanya kayak gitu Kevin? Ya kan Devi itu orangnya baik bos, terus pinter, terus modis. Iya terus? Kamu ngomong kayak gitu dalam rangka apa? Iya kalau si Devi nggak punya pacar, ya saya mau deketin Devi bos. Ngaco kamu. Devi itu di sini sekretaris. Masa iya mau dideketin modelan kayak kamu, kayak bodyguard gini? Iya juga ya bos. Tapi ada benernya juga sih Kevin, apa yang kamu ucapin itu. Soalnya aku perhatikan dari dulu, si Devi itu wanita yang sangat perfect. Seandainya nih, kalau aku itu gak sama calon aku yang sekarang, mungkin aku akan sama si Devi. Wah, kalau kayak gitu, saya dukung 100% bos. Tapi Gon, kayaknya kalau aku sama si Devi, si Kevin ini bakal berhenti kerja sama aku soalnya cemburu. Iya bos. Juga bos. Saya ya sadar diri juga bos. Mending kamu sama itu si Dita. Nah, Kamu itu. benar. Kamu Udah. aja ngomong. Masih mau kayak gitu, dia karyawan aku. Bos. Ini bos, ini bos. Maaf bos, ada apa ya bos? Kok saya disuruh ke sini pas waktu libur bos? Gini Devi, maaf ya sebelumnya aku ganggu hari weekend kamu. Iya nggak apa-apa bos. Gini Dev, aku ini mau ngasih surprise sama calon istri aku. Dan aku mau menanyakan gimana caranya memberikan surprise yang sekiranya bikin calon aku itu benar-benar terkejut. Iya bos. Kalau boleh tahu untuk surprise-nya sendiri hadiahnya gitu bos, apa bos sudah menyiapkan? Sudah kok Devi, ini surprise-nya. Hah? Mobil ini bos? Iya. Ini buat calon istri bos? Iya, ini mobil baru yang aku beli. Aku surprisein untuk calon istri aku. Jadi gini Devi, aku ini mau ngasih surprise. Kalau misalkan aku Bentar, langsung bos. Ini bos mobilnya bos. Hadiahnya ini bos. Iya Devi, hadiahnya ini. Wah, beruntung sekali calon istri bos. Nah, Devi, jadi gini, gimana caranya Devi untuk aku memberikan surprise? Kalau misalkan aku ini langsung memberikannya, itu kan bukan surprise namanya. Jadi makanya itu aku nyuruh kamu ke sini, kamu nanyain hal ini gitu loh. Iya bos. Jadi gini bos, kalau bos langsung bawa mobil ini terlalu besar bos, ribet. Kayaknya juga mungkin akan terkejut bos. Saya aja terkejut mendengar bos ngasih mobil ini. Cuman gimana kalau gini aja dulu bos, kunci mobil ini ditaruh di dalam amplop bos. Hah? Jadi nanti bos ngasih Dalam sama amplop? calon istri bos, amplop itu nanti dia kan pasti bertanya-tanya, kok Mas Dadang ngasih amplop ya? Setelah dibuka ternyata kunci mobil Civic Turbo bos. Itu baru namanya surprise bos. Gimana ide aku? Boleh sih, tapi apa kamu yakin surprise itu benar-benar gitu? Ya gitulah bos. Pasti calon istri bos itu pasti akan bahagia melihatnya. Karena ya bos, Oke, siap. saya kan perempuan ya bos. Saya kalau dikasih-kasih tuh wah bahagia sekali bos. Apalagi mobil. Ya udah, sekarang kamu ikut aku. Hah? Saya ikut bos? Iya, aku kebetulan hari ini mau ketemuan sama istri aku di taman kota. Jadi kamu sekalian ikut aku ya. Saya ikut bos? Iya. Nggak apa-apa nih bos? Nggak apa-apa, kan sekarang hari weekend kamu nggak ada kerjaan kan? Iya nggak ada bos. Kalau sepeda motor kamu taruh aja di sini. Jadi kan di sini kawasan kantor jadi aman. Oke siap, laksanakan bos. Ya udah yuk, kalian berdua anterin aku ke taman kota. Siap bos. Ya udah, masuk aja Devi. Aduh, permisi bos, maaf aduh saya Oh iya, nggak apa-apa. Mari. Aja, bos. Masuk.
kamu ini ambil kesempatan dan kesempitan. Ah, bos. Ya udah Jul, kamu sekarang terserah mau makan apa aja, aku yang traktir. Serius? Iya, yang puas aja kamu mau makan, biar kamu tuh gemuk. Oke, siap. Udah, yuk. Mau makan apa kamu? Stik aja, Gung. Udah, yuk, gas. Mana ya Mas Danang? Kok lama banget? Padahal aku di sini udah 15 menit. Mana mau hujan lagi nih. Aduh, kebiasaan deh Mas Danang nggak tepat waktu. Duh, mending aku telepon aja deh. Tuh, Jul. Bentar, Pak Gung. Itu kayaknya mantan aku. Iya bener, Jul. Itu mantan aku kayaknya, Jul. Tuh, Jul. Duduk, Jul. Iya, itu kan Hikmah, Gung. Iya. Kok ada di sini? Iya, Jul. Sendirian lagi. Ya udah, yuk. Kita sambilin aja, yuk. Ya udah, yuk. Aduh, Tambah cantik, kok Jul. nggak diangkat? Assalamualaikum, mantan Agung Tongleh. Ingat masih sama aku? Waalaikumsalam. Bentar. Ini Mas Agung. Iya dong, ini Agung, mantan kamu. Wah, Pangling ya, Hik. wah, Mas Agung sekarang mau bisa keren banget. Iya dong, aku keren sekarang. Kan Agung yang dulu sama yang sekarang beda. Agung yang sekarang nih punya mobil Honda Brio. Apa? Honda Brio? Wah, beneran kunci mobil ini. Berarti sekarang Mas Agung kaya raya. Iya, iyalah Hikmah. Makanya perubahan aku nih tampilannya sekarang berubah banget karena aku sekarang berduit. Wah, gak nyangka banget ya Mas. Ternyata setelah sekian lama kita nggak ketemu, Mas Agung banyak perubahan banget. Iya dong. Tapi bentar. Kamu ini sekarang banyak perubahan juga. Kamu ini kayak bidadari surga deh. Bener kata lagu si Welly. Hah? Wali, Gung. Iya. Gimana emangnya Mas? Dia gadis berkudung merah muda. Iya kan? Aduh, Mas Agung bisa Ya, aja. Bener, Gung. Bener. Kelihatan kamu ini sekarang berubah banget sama yang dulu, Hikmah. Kamu sekarang tambah cantik, terus tambah modis, terus kulit kamu tambah putih. Iya, bener, Hik. Iya kan aku perawatan Mas Agung. Oh, Jadi ya ada perubahan lagi tuh. Iya. Tapi aku beneran nggak nyangka deh Mas Agung sekarang keren banget. Kayak berbanding terbalik sama yang dulu gitu. Emang keren, tapi ada yang kurang. Apa yang kurang? Belum punya pacar. Kamu gak usah dibahas soal itu, Col. Aku kan Cul, malu. Cul, serius Mas Agung yang sekeren dan sekaya ini belum punya pacar? Iyalah, kalau nggak percaya tanya aja sendiri. Iya Hikmah, kalau masalah duit atau masalah ekonomi, ya aku sih gak kekurangan. Cuman satu kekurangan aku, ya aku gak punya pasangan gitu. Aduh. Terus kamu sekarang gimana? Udah punya pasangan pasti ya? Gimana ya Mas? Sebenarnya aku punya Mas, tapi aku udah nggak cocok sama dia Mas. Kenapa? Udah gak cocok? Iya Mas. Aduh, Hikmah, aku saranin nih ya, kalau kamu udah merasa gak cocok, jangan dipaksakan. Nanti hati kamu malah gak enak. Iya Mas Agung, sebenarnya kalau boleh jujur aku emang pengen putus, cuman belum nemu waktu yang cocok gitu. Gini aja Hikmah, aku kasih tahu nih ya, kalau emang kamu pengen putus sama pacar kamu itu, ya kamu tinggal bilang aja kalau aku sama kamu ini sekarang udah gak cocok, kita berbeda lah atau apalah. Intinya kamu minta putus aja.
Iya, gak apa-apa kan ngomong seadanya kayak gitu sama pacar kamu. Iya. Daripada hati kamu tersiksa, kamu ngebatin, ya kan? Mending kayak gitu. Iya Mas Agung. Jujur aja ya Hikmah, kenapa sampai sekarang pun aku ini gak punya pacar? Ya karena aku trauma di masa lalu. Tapi bentar-bentar, maaf ya Mas, aku mau tanya, masa seorang seperti Mas Agung nggak dapet cewek? Apa Mas Agung ditolak sama cewek-cewek apa gimana sih? Ya kalau masalah ditolak sih, ya nggak mungkin lah Hikmah. Ya itu. Yang suka sama aku sih banyak Hikmah, cuman ya aku milih-milih aja dulu, siapa tahu ada yang lebih baik, nggak langsung memilih lah. Intinya takut dia cinta sama hartanya aku aja. Iya Mas Agung, soalnya sekarang kebanyakan gitu. Nah. Cewek-cewek tuh ya kalau nggak mandang dari harta, ya dari tampang atau gitu pokoknya. Iya makanya, ya cuman kalau masalah kayak gitu perempuan realistis aja sih ya. Iya Mas Agung. Pasti perempuan itu menginginkan pasangannya yang orang kaya. Masa iya mau diajak menderita kan nggak mungkin. Iya Mas Agung, jujur aja ya Mas, aku sama pacar aku tuh nggak romantis, terus aku ngerasanya nggak bahagia gitu Mas. Ya udah, kamu kalau semisal ketemu sama pacar kamu bilang aja, ya aku minta putus gitu. Iya, betul, Mas Hikmah, Agung. ya kan? Iya betul. Di luar sana tuh masih banyak laki-laki yang mau bikin kamu nyaman. Iya, termasuk Agung. Kamu bisa aja, Cul. Cancel bica aja kamu. Tanya aja sama Agung. Kamu. Oh iya Hikmah, maaf nih ya, aku kayaknya lancang deh ngomong kayak gini. Kenapa Mas? Boleh nggak aku mau foto berdua sama kamu? Hah? Mau foto berdua? Iya, aku mau ngasih tahu sama ibu aku kalau aku sekarang ketemu sama kamu. Ya kan kamu menantu kesayangan ibu aku. Aduh, Mas Agung, kok malah bahas kayak gini? Aku jadi inget masa lalu deh. Ya sama kalau masa lalunya Hikmah. Terus ini nggak apa-apa nih aku foto berdua sama kamu? Iya, nggak apa-apa. Beneran? Iya beneran, kan buat dikasih tahu sama ibu kan? Ya udah, kita mending duduk aja. Iya Mas. Wah, bagus ya Mas. Iya, bagus banget. Pasti nanti ibu seneng liatnya. Iya, pasti seneng lah. Apalagi kan ibu kangen banget sama kamu. Iya Mas, bukan cuma ibu yang kangen, aku juga kangen. Soalnya kan ibu baik banget sama aku Mas. Kalau aku kesana pasti disiapin makanan-makanan yang banyak. Iya Hikmah, jadi inget ya. Iya Mas. Oh iya, aku tadi belum jawab pertanyaan aku. Kamu di sini ngapain? Aku lagi nunggu seseorang Mas. Assalamualaikum Yang. Waalaikumsalam. Yang, udah tadi di sini. Iya, kamu kok lama banget sih? Aku dari tadi nungguin di sini sendirian. Iya, aku minta maaf sayang. Barusan aku dari rumah si Devi dulu. Soalnya aku ngajak si Devi buat carikan mas kawin buat kamu. Alah, paling kamu alasan aja. Emangnya kenapa sih kalau mau beli mas kawin harus ngajak Devi? Apa jangan-jangan kamu selingkuh ya sama Devi? Oh, bentar Hikmah. Mas kawin? Kamu sama orang ini mau menikah gitu? Gimana ya Mas? Kata kamu tadi bilangnya nggak cocok sama pacarnya. Kok mau menikah? Iya mas, kami berdua mau menikah. Entah. Kamu mau menikah sama orang kayak gini? Masnya yakin mau menikah sama Sigma? Iya, yakin lah mas. Emangnya kenapa ya mas? Oh iya, mas ini siapa? Kok ada di sini? Saya mantannya Hikmah. Hah? Mantannya Hikmah? Loh, kamu ngapain di sini sama mantannya? Seharusnya aku yang nanya. Dari tadi kamu lama jemput aku. Aku di sini sendirian, terus ada mantan aku. Ya udah aku ditemenin. Aku kan takut di sini sendirian, Mas. Kok bisa sih? Kok bisa? Gimana sih? Jadi cowok kok gak konsisten? Janjian malah pacarnya yang suruh nunggu. Loh, Ini cewek bro, seharusnya kamu yang nunggu. Mas, aku dari tadi nunggu di sini hampir setengah jam. Emang kamu nggak mikir kalau aku diapa-apain orang gitu? Jang. Untung aja ada aku ya Hikmah. Aku ya Iya, gak Mas. bakal mikir aneh-aneh. Soalnya kan ini tempat umum, apalagi di sini alun-alun, taman kota. Pas di sini ramai orang. Kok bisa sih? Ya paling tidak kamu itu mikir juga lah yang.
Masa iya kamu sudah mau menikah sama aku malah duduk sini sama mantannya? Loh, emangnya kenapa? Lagian aku juga nggak berdua, ini ada teman aku juga Ya di paling sini. enggak kan aku pasti ya sedikit banyak pikiran aku ya aneh-aneh aja. Terus kamu pikir aku pikiran nggak aneh-aneh kalau kamu berduaan sama Devi? Loh, Saya kan asistennya, Mbak. Tapi kan ini bukan jam kantor. aku kan bilang aku ngajak si Devi ini aku ya minta pendapat si Devi untuk mencarikan mas kawin buat kamu. Akhirnya ya Devi ngasih saran sama aku. Ya tapi nggak gini juga, sedikit banyak aku pasti cemburu. Soalnya kamu berduaan sama Devi. Astagfirullahaladzim, yang gini ya, yang nih kalau kamu nggak percaya, nih ini Devi ngasih saran untuk memberikan mas kawin yang ada di dalam amplop ini sama kamu. Hah? Bentar, mas kawin apaan ini amplop-amplop kayak gini? Hikmah, kamu ini manusia. Kan kamu masa bukan hewan kan? Kok mas kawin kayak gitu? Kamu ini mau nikah 1 kali seumur hidup. Kok mas kawinnya pakai amplop segala kayak gitu? Mas. Mbak Hikmah belum buka. Ya Mas. tapi kan dari packagingnya aja kayak gini. Biasanya hargai mas orang perempuan. Mas, saya di sini nggak ada urusan sama kalian berdua ya. Urusan saya ini sama calon istri saya. Aku ada urusan kok. Karena aku ini matanya si Hikmah. Ya aku gak mau lah Hikmah salah pilih pasangan. Oh berarti ini Hikmah orang yang kamu bilang gak cocok. Yang menurut aku bener. Apa? Fik, kamu gak cocok sama orang Bentar, kamu bilang aku nggak cocok. Nggak cocok dari mana? Bukannya belakangan ini kamu sama aku baik-baik aja? Nggak cocoknya dari mana? Kenapa kamu nggak bilang kalau kamu nggak cocok sama aku? Bentar, kamu ya mas, ini mas kawin apaan? Dibungkus amplop kayak gitu. Mas kawin tuh paling minimal ya berlian Frank & Co lah, atau The Palace atau apa gitu. Kan kalau kayak gini apa ini nggak ada gunanya mas kawin apaan itu? Paling tidak, kamu diem dulu, nggak usah ngomong seperti itu. Dilihat dulu, habis itu baru kamu bisa mendeskripsikan. Hikmah, aku minta maaf ya. Kayaknya di dalam itu pita deh. Hah? Pita? Iya. Mas, nggak usah sok tahu mas. Apanya yang sok tahu? Itu beneran pita kok. Aduh Hikmah, iya bener kata saran aku tadi sama kamu itu yang bilang mending kamu putusin aja pacar kamu. Nggak berguna pacar kayak gini. Iya mas, kalau tahu mas kawinnya kayak gini, aku udah gasrak mau nikah sama kamu. Loh. Kok kamu ngomong kayak gitu sayang? Ini ada apa sayang? Emangnya aku ada salah sama kamu? Kok tiba-tiba kamu berubah kayak gini? Ya nggak ada apa-apa. Cuman kalau boleh jujur, sebenarnya aku nggak bahagia sama kamu. Aku cuma terpaksa. Hah? Bentar. Kamu barusan bilang apa? Terpaksa? Iya, aku nggak bahagia selama ini sama kamu, Mas. Loh, terus kenapa belakangan ini kamu membahas tentang pernikahan dan mas kawin? Setelah aku mempersiapkan semuanya, kamu bilang itu. Mas, tapi pikir, Loh. nih mas kawin yang kamu siapkan apaan? Gak jelas itu mas bener. kawinnya. Tapi kan belum dibuka sama. Iya. Ya, tapi dari covernya aja kayak gini, apalagi dalamnya. Bener. Mas, aku nih perempuan, Mas. Seharusnya kalau kamu mau ngasih mahar sama aku, kamu harus yang mengangkat derajat aku gitu, bukan malah kayak gini. Yang. Kalau kayak gini, sama aja kamu merendahkan aku. Mbak Yang. sama sekali nggak merendahkan loh. Yang sekarang gini, Yang. Kamu masih belum tahu isi ini apa. Siapa tahu isi di dalam dompet ini gak sebanding dengan apa yang kamu ucapkan. Yang bilang isinya ini bakal merendahkan aku. Aduh, Yang. katanya aja kayak gitu. Mas, lihat aja. Lagi-lagi bibir hitam. Gak usah kecampur ya. Apaan sih kamu sampai Ini kan segitunya? Kenapa? Tanya aja sama si Hikmah. Kamu gak terima mantan kamu dihina sama aku? Enggak. Loh, apa? Kamu gak terima mantan kamu dihina sama aku? Iyalah. Apaan sih kamu nggak usah betak-betak gitu. Loh, kamu gimana sih? Mbak, kok mbaknya bisa kayak gitu ya? Bukannya Mas Danang ini berniat baik datang ke sini buat ya mau ngasih mahar sama Mbak. Iya. Acara pernikahan Hikmah, nanti. Hikmah. Kamu gak usah ikut-ikut ya. Loh. Mas dengerin, aku nggak mau nikah sama orang yang salah. Kalau aku sama kamu nanti yang ada hidup aku susah. Apanya yang salah? Seandainya nih ya, aku nikah sama kamu. Kamu minta perhiasan, minta apapun, mobil atau apa, pasti aku turutin. Apa? Beneran Mas? Ya iyalah. Mbak, jangan Masa percaya. iya? Biasanya laki-laki yang ngomong doang di awal itu nanti ke belakangnya zong. Alah. Saya ini korban. Oh, kamu menyebelkan aku zong bilang gitu. Oke, sekarang gini aja, Hikmah. Gimana kalau sekarang kita balikan? Loh, gak bisa kayak gitu dong. Apaan sih sakit banget tahu? Loh, gak bisa kayak gitu dong.
Nggak bisa, kamu sekarang pulang sama aku. Iya, Diam ya. Kasih kesempatan Hikmah untuk menjawab. Loh, nggak bisa. Saya sudah menyediakan mas kawin untuk si Hikmah ini. Tapi Hikmah udah, nggak mau. udah. Kawin Mas, kamu aku tuh. nggak mau, Mas. Mas kawin sampah. Mas, aku nggak mau nikah sama kamu karena aku yakin kalau aku nikah sama kamu hidup aku pasti melarat. Nggak bisa. Udah lepasin. Diam. Udah lepasin. Emang ini Hikmah udah gak mau ya? Wajar banget. Mas Agung, aku mau balikan sama Mas Agung. Apa? Serius? Iya, serius. Udah kamu di sini aja. Ingat, Maksud kamu apa? Apaan sih, kita Mas? kamu mau mati di sini. kamu gak usah pegang-pegang baju aku ya. Baju aku ini mahal, ngerti? Hikmah sekarang udah menerima cintanya aku. Dengar. Mas, dengerin ya. Dari dulu aku nggak pernah cinta sama kamu. Aku sayangnya cuma sama Mas Agung. Aku nggak bisa move on dari Mas Agung. Puas kamu dengerin itu. Berarti kamu selama ini manfaatin aku. Kalau iya kenapa? Udah. Wah, Fik gak kan? nyangka banget ya Hikmah. Wanita bertubuh seperti kamu ini ternyata hatinya busuk ya. Jangan nyalakan Hikmah. Kamu ngaca diri kamu sendiri ya. Mas, kalau kamu benar laki-laki, kamu nggak akan seperti ini. Udah kamu nggak usah nyalain Mas Agung. Emangnya kamu mau nikah sama aku, terus kamu punya istri yang nggak cinta sama kamu? Kamu memang wanita gak punya pikiran ya. Udah, kamu gak usah nyalakan Hikmah. Yang terpenting sekarang Hikmah udah punya pasangan dan Hikmah mau menikah dengan aku. 1 minggu lagi kamu menikah sama aku, sayang. Beneran sayang? Iya, kamu minta apapun sama aku. Aku bakal turutin. Kalau aku minta rumah yang berlantai 2, Oke. beneran sayang? Oke. Oke Hikmah. Jadi sekarang kita fix ya, kita jadian. Iya sayang. Alhamdulillah. Calon istri kamu sekarang menjadi milik aku ya. Dan sekarang jangan pernah ganggu Hikmah lagi, dengar? Aku nggak nyangka ya Hikmah. Ternyata kamu ini memang wanita bukan wanita yang baik-baik. Udah kau. Oke Hikmah. Kalau kamu misalkan minta mengakhiri hubungan ini, aku bakal terima. Kita putus. Oke, sekarang Hujan ini menjadi saksi kalau kamu putus sama Hikmah dan juga Hujan ini menjadi saksi. Hikmah menjadi milik aku sekarang. Oke, dan Hujan juga akan menjadi saksinya. Kalau hari ini juga aku bakal melamar si Devi. Bener dugaan aku, bener. Berarti selama ini kamu tuh selingkuh sama si Devi, asisten kamu. Jangan pura-pura bodoh ya, Pak. Gak taunya kamu selingkuh sama orang ini. Kamu cewek murahan ya. Berkedok. Profesional kerja. Tadi berkedok apa? Asisten apaan? Dia orang miskin. Selama ini berarti bener pikiran aku ya. Kamu pasti ada apa-apa sama si Devi. Sekarang gini ya Hikmah. Kamu sudah tahu kan lebih jelasnya seperti apa. Si Devi ini asisten pribadi aku. Dan kamu sudah tahu sejak dahulu. Ya. Kamu marah-marah seperti ini aja gara-gara ada mantan kamu. Sebelum-sebelumnya biasa-biasa aja. Udah ya. Kalau memang hal ini disengaja sama kamu, gak usah kamu itu memutarbalikkan fakta, ngerti? Udah sayang, ini Hujan. Mending kita di mobil aku. Yuk. Ya sayang, ya sayang. Bye. Baik. Iya, Makan tuh laki gak jelas. akhirnya kita balikan ya sayang. Ya sayang. Yuk. Aduh, kok bisa kayak gitu ya Pak? Pak, saya minta maaf ya Pak. Dari tadi saya manggil Pak Danang emas-emas, soalnya saya takut ketahuan sama Mbak Hikmah itu, mana saya tadi keceplosan. Pak, tapi Bapak bercanda kan ngomong kayak gitu, mau ngelamar-ngelamar saya ya Pak? Ya udah Pak, kalau emosi aja, nggak apa-apa. Saya paham kok Pak, Bapak pasti sakit hati. Pak, tapi yakin Pak, ini adalah jalan yang terbaik dari Allah. Perempuan seperti Mbak Hikmah itu nggak pantas jadi. Mas kawin ini buat kamu. Loh, maksudnya Pak? Dev, kalau aku boleh jujur, iya, aku memang ada perasaan. Loh, maksud Pak Dana gimana? Jangan bercanda Pak, Dev. nggak apa-apa Pak. Aduh. Hujan ini menjadi saksinya, Dev. Aku cinta sama kamu, Dev. Loh, maksud Pak Danang ini gimana sih Pak? Kita kan selama ini profesional kerja Pak. Nah, justru bukannya Bapak Danang punya Mbak Hikmah, bagaimana Pak Danang bisa mencintai saya? Nah, justru itu Dev. Pak, sudah. Karena selama ini Pak, saya tahu sakit kamu hati itu bisa bikin gila selama Pak. ini selalu ada buat aku. Dan aku mulai tersadar, Dev. Kehadiran kamu itu seakan-akan merubah kehidupan aku segalanya. Mohon maaf ya, Dev. Bukan berarti aku ini gara-gara sakit hati, gara-gara si Hikmah itu aku ngomong kayak gini, enggak Dev. Tapi kalau aku boleh memilih Dev, aku lebih memilih mencintai kamu Dev daripada si Hikmah itu. Nah, maka dari itu Dev, mumpung sekarang aku sudah lagi tidak bersama siapa-siapa, kamu mau nggak
jadi istri aku. Oh, jadi istri, Pak? Aku ini serius, Dev. Kamu nggak usah banyak tanya. Biar Hujan menjadi saksi jawaban kamu, Dev. Iya, maaf nih ya, Pak. Kalau saya boleh jujur, saya memang juga menyimpan rasa sama Pak Danang. Apa, Dev? Lihat aku, Dev. Kamu serius, Devi? Ya, tapi kan Pak Danang punya pacar. Saya gak mau dong jadi perebut pacar orang, Pak. Tapi, Dev, posisi sekarang kan aku nggak punya pasangan, Dev. Gimana kalau kamu menerima aku aja? Kita langsung menikah, Dev. Biar iya, tidak Pak. ada kesalahpahaman nanti di kantor. Iya, Pak, tapi nggak usah mahar ini, Pak. Nggak apa-apa, Dev. Saya dikasih seperangkat alat sholat sudah, aduh, itu Dev. sudah membanggakan, Pak, untuk hidup saya. Aku terpukul dengan kalimat si hikmah tadi, Dev. Aku takut apa yang suatu saat aku berikan itu merendahkan kamu. Loh, jadi, enggak, Pak. mas kawin Tapi kan ini sebaik-baiknya wanita yang ya merendahkan mas kawinnya untuk suaminya, Pak. Tapi, tidak Dev, boleh memberatkan sama sekali. aku tidak merasa diberatkan untuk memberikan ini sama kamu. Kamu terima aja ya. Pak, tapi kalau semisal saya terima, Dev. saya bukan karena Dev, gini ya, Dev. Kalau kamu nggak mau nerima mahar ini, lebih baik aku nggak sama kamu. Kamu tinggal pilih aja, Dev. Iya, Pak, saya terima. Serius? Iya, Pak. Udah. Ya udah, kalau memang Pak Danang Ternyata selama ini aku menjalani hubungan asmara sama seseorang, ternyata jodoh aku orang yang selama ini nemenin aku ya. ya namanya jodoh kan, gak ada yang tahu, Pak. Ya udah, Pak, kalau kayak gitu ini hujan, Oh, Pak. iya. Bapak tahu saya kalau kena hujan langsung demam, Pak. Iya, Devi. Gimana kalau kita pulang aja, Pak? Iya, Saya iya. mau nemenin Bapak sama Ibu. Oh, gitu. Ya udah, kita sebentar lagi langsung pulang. Kita menemui orang tua kamu ya. Iya, Pak. Sebentar, Devi. Gini. Biar kamu nggak hujan. Oh, iya, Pak. Udah, kita pulang yuk. Sayang, mobil kamu yang abu-abu ini? Iya sayang, ini yang abu-abu. Ya sayang. Keren sayang. Ini mobil Civic Turbo sayang. Iya sayang. Sayang. Yuk kita foto di sana yuk. Kau pengen foto di sana? Iya yuk. Udah. Pak. Gini Pak, ini calon istri saya pengen punya mobil kayak gini katanya Pak. Sebelum punya mobil kayak gini, calon istri saya ini mau foto sama mobil ini Pak. Mau foto Mas? Iya Pak, boleh ya Pak. Sebentar kok, nggak lama. Iya, bener Pak, sebentar aja. Tapi jangan lama-lama ya Mas. Oh, oke siap Iya, Pak, iya, tenang sebentar aja. kok. Soalnya mobil ini bukan punya kita berdua. Kita berdua kerja Mas. Mobil ini punya bos kita Mas. Oh gitu. Oh, iya. Tapi nggak apa-apa kan beneran foto sama mobil ini? Ya, nggak apa-apa. Jangan lama-lama, terus jangan duduk di kapnya ya Mas. Oh iya, Oke, siap. siap. Cul, Mbak tolong fotoin ya. Oke. Hei sayang. Udah, ganteng. Sama cantik. Wah, keren banget sayang. Sayang. Nanti kalau kita nikah, aku maunya mahar kayak gini ya sayang. Oke siap sayang, dengan senang hati. Tenang aja, pasti mas kawin nanti kamu ini Civic Turbo. Beneran sayang. Oh, basah bos. Oh, basah bos. Bos. Oh, bos. Gimana? Kalian bertiga ngapain di sini? Hah? Iya kita foto-foto sama mobil ini. Emangnya kenapa? Oh, foto-foto sama mas kawin yang aku persembahkan, yang awalnya buat kamu sekarang tapi gak jadi, tapi sekarang buat ini. Hah? Devi. Aku jangan mimpi. Ini tuh mobilnya punya bosnya mas mereka berdua nih. Oh, jadi mobil ini punya bosnya mereka berdua. Kalian bisa tanyakan sendiri ya. Bos mereka berdua itu siapa? Tanyakan. Ayo. Pak, apa benar yang dikatakan sama mas gak jelas ini? Memang iya Mbak, mobil ini punya bos Danang Mbak. Hah? Bentar Pak. Tapi apa benar Pak, mobil ini buat mas kawin saya juga? Emangnya Mbaknya ini siapa Mbak? Setahu saya ya Mbak, bos Danang ini mau ngasih sama calon istrinya Mbak. Hah?
Mas Danang kok nggak bilang dari tadi sih, Mas? Mas, aku minta maaf, Mas. Tadi cuma bercanda, Mas. Mas, anggap aja ini ujian pernikahan kita. Aku tetap mau sama Mas Danang. Kamu bilang ujian pernikahan kita? Sorry ya Hikmah. Kamu memang awalnya calon istri aku. Tapi kalau kamu ngomong ini ujian pernikahan kita, kamu itu bohong. Jelas-jelas ya, kamu sudah bilang di depan mata aku dan ada Devi sebagai saksinya. Kamu ingin menyudahi hubungan ini. Enggak, sayang. Dan aku kamu tetap mau sama kamu, sayang. Hikmah, kamu nggak malu? Di sini ada calon istri aku. Ngerti nggak? Apa kamu bilang calon istri kamu? Iya, emangnya kenapa? Kamu kan yang memfitnah aku ini selingkuh sama si Devi. Kamu tuh nggak pantas ya. Sayang, udah. Hikmah, kamu jangan macam-macam ya. Sekali lagi kamu berani nyentuh si Devi, siapapun kalian akan berurusan dengan aku. Bos, mohon maaf bos, saya mau tanya, ini gimana ceritanya bos? Kok Devi bisa jadi calon istri bos? Iya, jadi aku tegaskan di sini ya. Iya bos. Sekarang si Devi bakal jadi calon istri aku. Awalnya memang si Hikmah ini calon istri aku, cuman begitu dia diajak balikan sama mantannya, dia itu mau. Iya, dan dia bilang kalau selama ini dia cuman ya anggapannya cuman ya memanfaatkan aku. Jadi selama ini dia bilang tuh nggak nyaman. Dan disangkanya di dalam amplop ini aku hanya menyediakan mahar yang membuat dia malu. Padahal bisa dilihat kalau mahar ini adalah kunci mobil. Nyala? Mas Danang, Mas, aku tetap mau sama Mas. Udah ya, Danang. Hikmah. Ayo kita nikah, Mas. Hikmah. Mas. Jangan pegang-pegang aku ya, ngerti? Mbak Hikmah, Laki-laki, kamu lihat calon istri kamu, jangan sampai pegang-pegang aku. Iya mas. Hujan sebagai saksinya, hari ini aku batal sama kamu dan aku mau melamar si Devi hari ini. Sayang, aku tetap sayang sama kamu. Tolong, jangan nyentuh juga aku ya. saya ini sudah memilihkan mahar yang paling spesial untuk Mbak Hikmah. Tapi Mbak Hikmahnya sendiri kayak gitu, malah ngefitnah saya lagi. Fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Dan sekarang apa yang disediakan sama aku akan diberikan sama si Devi. Udah ya Hikmah, kita putus, kita gak ada apa-apa lagi. Aku akan menyampaikan semuanya sama keluargamu. Ayo. Tapi kita pergi. Mas Danang, Mas, aku tetap mau sama kamu, Mas. Udah ya Mbak. Sayang, udah sayang. Udah kita pergi. Keluarin. Permisi mas. Sayang, ya udahlah, kamu ikhlasin aja. Mungkin dia itu bukan jodoh kamu. Iya bener Hikmah. Kan kamu sendiri bilang ke aku kalau kamu ini gak cocok sama dia. Ya mungkin Tuhan wujudkan impian kamu itu. Iya, tapi aku jadi gagal punya mobil Civic Turbo. Nanti kalau aku kuat, aku bakal beli mahar kayak gitu kok. Ya tapi kamu nunggu dulu kalau mau mahar kayak gitu. Ya mungkin 5 tahun atau 10 tahunan lah. Itu lama banget. Aku keburu tua nanti. Ya itu kan mahal banget sayang. Udah Hikmah, sabar aja. Kan kamu sudah sama Agung sekarang. Iya. Ya udahlah yuk, kita pulang aja. Ini makin deras hujannya. Iya sayang. Yaudah yuk, jangan nangis.